Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya nih jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga jarak, dan pastinya patuhi protokol kesehatan ya. Karena itu tuh penting banget nih, apalagi di zaman-zaman pandemi kayak gini kan ya. Well, rasanya senang sekali di Belizia bisa berjumpa dan menyapa lagi Sobat UNES di Podcast UNES. Podcast yang menyajikan info terkini dan menarik untuk Sobat UNES semuanya. Wow, keren banget ya. Well, hari ini Belizia nih nggak sendirian nih ya. Sobat UNES juga pasti udah tahu ya kalau misalnya di Podcast UNES ini bakal ada bintang tamu spesial. Nah, siapa dia bintang tamunya? Belizia kasih clue dulu nih ya. Jadi di bulan November bulan lalu ya, UNES ini kan sudah mengadakan wisuda yang ke-104. Nah, menariknya ini di wisuda yang ke-104 ini, wisuda ini diadakan secara luring dan juga daring. Nah, bagi wisudawan yang melaksanakan secara luring ini, yang bikin menarik adalah ada wisudawan yang hanya lulus dalam waktu 3 tahun. Waduh, siapa ya nih kira-kira? Udah bisa ketebak belum nih? Atau masih menerka-nerka ya? Ya udah langsung aja yuk kita kenalan sama wisudawan cantik ini. Ada Kak Ate. Halo Kak Ate. Iya, halo Bel. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita lanjut berbincang lebih jauh nih ya Kak ya, boleh dong perkenalan dulu nih menyapa Sobat UNES yang ada di sini. Silakan. Iya boleh. Halo Sobat UNES, perkenalkan nama saya Siti Faridah, biasa dipanggil Ateh. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2017. Oke, Kak Siti Farida, biasanya dipanggil Ateh ya. Terus Ateh. ini saya mau panggil siapa nih, Kak Siti Farida? Ateh aja. Oh, Ateh aja ya. Biar lebih akrab dan simpel gitu ya. Oke, perkenalannya hanya nama aja nih, Kak. Asal dari Ciamis, Jawa Barat. Ciamis, Jawa Barat ya. Angkatan berapa ini? Angkatan 2017. Angkatan 2017. Wow, amazing banget ya nih ya. Cuman 3 tahun nih lulusnya yang Sebenarnya tepatnya 3 tahun 1 bulan 20 hari. 3 tahun 1 bulan 20 hari. Amazing banget sih. By the way, Kak Ate ini masih single atau udah taken nih? Aduh. Pertanyaan sensitif. Oh, sensitif ya. Berarti ini buat kaum Adam nih ya, yang misalnya penasaran langsung kontak Kak Ate aja ya. Karena ini sensitif banget ternyata. Oke, baiklah. Jadi sedikit informasi nih ya buat Sobat UNES. Sebenarnya tuh Belizia tuh pengen banget nih ngadain bincang-bincang nih sama Kak Ate udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Cuman ternyata Kak Ate ini tuh schedule-nya mungkin padat gitu ya. Jadi susah banget nih untuk nyari jadwal yang pas buat bisa ketemu sama Kak Ate. Nah, by the way Belizia nih penasaran, emang apa sih Kak kesibukannya Kak Ate di pandemi kayak gini nih? Kalau misalkan yang kesibukan semenjak aku lulus nih, aku udah mulai cari-cari internship gitu. Dan kebetulan sekarang aku lagi sibuk di salah satu internship. Sebenarnya aku sibuknya tuh 2 sih sebenarnya. Wow. Jadi aku ikut magang secara langsung di Semarang. Itu dalam bentuk luring ya. Kalau misalkannya magang daringnya, itu aku magang di Malang gitu sebagai content writer kayak gitu. Oh my god, udah lulus cepet ternyata banyak juga yang dilakuin ya seperti itu ya. Kalau boleh tahu ini tadi kan berkegiatan di 2 tempat itu ya secara luringnya gitu ya. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak, di bidang apa deh? Kalau misalkannya yang luring tuh aku magang di pengadilan gitu. Jadi memang aku ada sesuatu yang pengen aku gapai di sana dan makanya aku mastiin buat magang di situ aja gitu. Aku magang di pengadilan tinggi dan itu cuman sebulan aja sih. Okay. Dan kalau misalkannya magang yang daringnya, aku magang jadi content writer. Itu jauh lebih fleksibel sih sebenarnya dibandingkan dengan magang secara luring gitu. Karena kan kita cukup dengan mengerjakan tugasnya aja, dan tugas content writer itu cuman kalau aku ditugaskan itu nulis artikel sehari 1 gitu. Jadi meskipun aku secara langsung itu magang juga, tapi itu nggak ngeganggu banget karena cuman buat 1 artikel aja, dan itu gimana kita untuk memanajemen waktunya aja sebenarnya. Kita bisa ngerjainnya malam, siang, atau bahkan pagi-pagi gitu.
Oke, berarti ada nih ya yang masih relevan dengan jurusannya nih ya setelah di Dua-duanya pengadilan. relevan. Oh, dua-duanya juga nih ya Iya. relevan. Oke. Nah, by the way ini kan pastinya kan dari Sobat UNES sendiri juga udah penasaran nih Kak yang ditunggu-tunggu nih ya. Seorang wisudawan yang lulus dalam jangka waktu 3 tahun 1 bulan 20 hari. 20 hari. Karena kebanyakan kan biasanya kan cepet-cepetnya ini kan 3,5 tahun Iya. ya. Kayak, oh my god, amazing banget. Langsung aduh ya ampun, aku merasa rapuh. Nah, boleh dong Kak diceritain nih perjalanan gimana sih bisa sampai di titik 3 tahun 1 bulan 20 hari ini. Ini perjalanan yang panjang sih sebenarnya. Kalau misalkannya kamu mau lulus cepat, itu menurut aku hal yang pertama yang harus dilakukan adalah konstruksi berpikirnya itu yang benar. Jadi dari semester 1 dari awal ketika merencanakan rencana studinya itu udah benar gitu. Kamu semester 1 mau ambil berapa SKS, semester 2 ambil berapa SKS, 3, 4 sampai semester 7 ambil berapa SKS. Dan dalam jangka waktu itu pula kamu harus tahu nih, kira-kira syarat apa sih yang diperlukan untuk kamu lulus gitu, untuk kamu mencapai dan memperoleh gelar tersebut itu apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau aku merencanakan ini semua sebenarnya dari semester 2 dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang saat itu aku udah memiliki pemikiran yang terstruktur dan sebagaimana, enggak, tapi karena aku coba untuk apply salah satu beasiswa dan di beasiswa tersebut aku dituntut untuk membuat rencana studi. Jadi aku harus buat plan-plan ke depannya itu semester berapa aku mau ngapain dan sebagainya. Jadinya itu iya, aku ngelakuin apa yang aku buat karena aku tuh tipikal orang yang paling gak suka kerja 2 kali dan aku paling gak suka sesuatu dilakukan tuh secara uneffective gitu. Nah, karena aku udah buat itu tapi aku gak lolos beasiswanya, nah aku manfaatin nih si riset rencana studi aku ini jadi di dunia nyatanya tuh aku praktekin gitu. Jadi aku semester ini ambil segini, semester segini ambil segini. Dan sebenarnya untuk kamu bisa lulus cepat menurut aku, karena aku juga ngambil magang atau PKL ya istilahnya di angkatanku itu di semester 4 gitu. Jadi SKS-nya aku ngambil di semester 5, lalu aku ngambil KKN yang periode awal, yang alternatif 1, terus nyampe yang skripsinya sebenarnya aku skripsinya bukan skripsi yang aku kerjain dari semester 6 atau aku udah dapat dosping dari semester 6, enggak. Tapi ya aku kerjainnya benar-benar baru semester 7 gitu. Aku baru mulai bikin SK-nya Agustus, terus aku ngejar dosen dan sebagainya itu benar-benar aku lakuin dalam waktu 1 bulan 20 hari itu nyampe akhirnya aku dinyatakan lulus pada tanggal 24 Oktober gitu. Tepat di hari papaku ulang tahun. Wow, kayak spesial gitu. sekali ya. Ini pasti ayah dari Kak Ata ini benar-benar ngerasa puas banget nih. Kado terindah ya. Iya. Nah, by the way ini Kak, berarti kan dari Kak Ata sendiri ini benar-benar udah terstruktur gitu ya, benar-benar udah terencana nih dari benar-benar awal banget. Nah, jadi buat motivasinya Kak Ata sendiri apa sih Kak sebenarnya? Ada nggak sih kayak motivasi aku tuh harus lulus cepet nih dalam waktu 3 tahun yang benar-benar itu cepet banget kan ya, amazing banget sih, gila. Applause dulu dong ya Allah, ini keren banget 3 tahun. Nah, gimana nih Kak? Ada motivasi tersendiri nggak nih? Kenapa harus lulus 3 tahun gitu? Kalau misalkannya motivasi yang bikin aku tergerak untuk lulus cepet-cepet sih salah satunya adalah studi lanjut ya. Karena emang aku sebenarnya aku tuh banyak banget cita-citanya, banyak banget yang pengen aku achieve, banyak banget yang aku pengen A, B, C dan sebagainya. Nah, tapi salah satu cita-cita dari keseluruhan itu aku pengen jadi dosen gitu, aku pengen jadi akademisi atau aku pengen jadi researcher. Nah, ketika untuk menggapai itu semua, aku harus pertimbangin nih aspek-aspek lain mulai dari keluarga, lingkungan dan sebagainya. Nah, atas seluruh pertimbangan yang udah aku buat itu, aku mutusin buat kalau misalkannya aku pengen cita-cita aku tercapai, aku pengen ini berjalan lancar, maka aku harus lulus di tahun segini biar nanti ke depannya aku bisa ngelakuin ini kayak gitu. Itu salah satu faktornya juga karena orang tua mau pensiun gitu. Jadi yang itu yang nge-push aku banget, oh berarti aku harus cepet-cepet nih, aku harus bisa nih ini biar ke depannya itu aku bisa ngelakuin ini kayak gitu. Biar nanti bulan depan misal tahun 2021 bulan segini aku daftar scholarship, aku cari funding dan sebagainya. Terus nanti ke depannya aku S2, terus nanti gini-gininya tuh udah kebayang gitu. Jadi ya? Kayak roadmap 5 tahun, 10 tahun ke depan aku pengen kayak gimana tuh aku udah mulai mencoba merealisasikannya gitu.
Oke, amazing sekali ya. Jadi benar-benar udah tertata banget nih ya. Nah, tapi kan biasanya nih ya Kak, biasanya nih kalau misalnya anak-anak yang mungkin lulus cepat, apalagi Kak Ate ini bisa dalam jangka waktu 3 tahun dan kelihatannya tadi kan benar-benar udah tertata banget nih. Kayak hampir apa ya, nggak ada satu detik pun yang terlewat untuk sia-siakan gitu ya. Nah, Kak Ate sendiri nih sebenarnya hanya fokus ke bidang akademik aja atau sebenarnya sih di non akademik nih juga ada nih kegiatan lain yang dilakuin selama kuliah gitu? Kalau misalkannya dari UKM ya aku sempat join UKM Lex Scientia, itu UKM di Fakultas Hukum tentang kepenulisan pokoknya. Terus BSO ya? iya, terus aku juga pernah join UKM KIFH itu tentang kayak rohis dan sebagainya. Masya Allah sekali. Ya ampun. Terus aku juga pernah join UKM debat juga. Ya kayak gitu lah, semua orang pasti tahu dong UKM debat kayak gimana. Terus yang paling terkenal mungkin sekarang UKM protokoler yang sedang aku jalanin nyampe sekarang bahkan. Oke, luar biasa sekali ya ternyata selain udah lulus cepet, berprestasi, pinter, cantik pula dan non akademiknya ini tuh juga jalan gitu. Wow, Sobat UNES amazing banget. Waduh, aku jadi merasa insecure ini. Apakah aku layak sebenarnya untuk mewawancarai Kak Ate ini? Aduh, oke, kita back to the topic ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nih ya, Kak Ate ini benar-benar seorang perempuan muda. Menurut aku sih ini sangat menginspirasi ya, karena di usia mudanya ini Kak Ate sudah berhasil menunaikan apa ya, gelar sarjana hukumnya ya, kewajiban sebagai mahasiswanya. Selain akademiknya nih yang unggul, ternyata non akademiknya sendiri tuh juga berjalan kayak gitu. Nah, di balik itu semua nih ya Kak, ada nggak sih Kak kayak cibiran-cibiran gitu dari orang-orang sekitar yang kayak ih kok bisa sih atau mungkin cibiran-cibiran lain yang bisa masuk ke telinga yang bikin aduh pusing kepikiran gitu. Iya, pasti banyak banget orang yang gimana ya, mereka mungkin agak bingung dengan kok bisa 3 tahun dan sebagainya. Terus ada juga yang mandang kayak gimana, mungkin dia dekat sama ini atau kayak gimana, tapi ya aku nggak terlalu nanggepin gitu, karena kan yang tahu yang ngejalanin itu aku. Maksudnya yang tahu kehidupan aku juga cuman aku dan beberapa rekan-rekan aku gitu, partner aku dan sebagainya. Ya udah, kalau mereka mau ngomong kayak gimana aku nggak terlalu nanggepin, karena mereka juga bukan siapa-siapa aku gitu, dan aku nggak bisa ngontrol apa yang seharusnya mereka pikirin dan mereka ungkapin. Ya udah, biarin aja. Oke, berarti lebih ke cuek dan bodo amat gitu ya. Nggak peduli gitu. Salah satu trik yang bagus nih ya untuk bersikap bodo amat. Nah, by the way ini kan Kak Ate ini kan seorang fresh graduate nih ya berarti ya. Nah, untuk selanjutnya ini pengen kemana nih Kak? Mau kerja kah atau mau lanjut ke S2 kah? Atau mungkin pengen membangun suatu rumah tangga nih? Wah, itu masih jauh. Aduh, itu masih jauh ya? Enggak. Aku sih pengennya abis ini pengen studi lanjut. Nah, tapi kan dari setelah aku lulus nyampe nanti ada pendaftaran atau cari funding dan sebagainya, itu butuh waktu ya, suatu proses yang lumayan panjang juga. Nah, di sela-sela itu aku tuh mau untuk kerja magang, karena aku nggak bisa orang yang cuman diem aja di rumah yang rebahan yang kayak gitu. Kayak bukan aku banget. Justru kayak aku sekarang magang nih, aku tuh cari lagi kesempatan magang yang lainnya gitu, karena aku paling nggak bisa diem orangnya sebenarnya. Jadi kalau nggak ngerjain sesuatu tuh kayak perasaanku tuh nggak enak aja gitu. Jadinya ya pasti di selama proses aku nyampe S2 itu aku bakalan magang kerja gitu. Oke, wow, jadi walaupun udah lulus nih ya, tetap ada kegiatan yang dilakuin gitu ya untuk menuju ke jenjang studi lanjutnya gitu ya. Aduh, jiwa mager Belizia meronta-ronta. Oke, well tadi kan dari sekian banyak waktu yang sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya nih. Nah, buat Sobat UNES nih pastinya juga pengen tahu dong Kak, gimana sih caranya nih bagi-bagi waktunya biar semuanya nih bisa kepegang dan kehandle gitu ya. Apalagi gimana sih caranya biar akademiknya tuh tetap unggul dan non akademiknya nih juga tetap jalan gitu. Nah, boleh dong kasih tips and triknya? Oh ya, mungkin kalau dari aku pribadi ya, gimana cara ngebagi keseluruhan itu, aku pakai decision metricnya Eisenhower itu yang bilang urgent important matrix. Jadi aku ngebagi lah yang penting dan yang gak penting, yang important, urgent dan sebagainya. Nah, itu tuh yang paling aku prioritaskan ketika aku S1 kemarin, itu studi aku. Jadi kalau misalkan ada kesibukan kayak UKM atau dan sebagainya, yang paling aku utamakan, yang paling aku pentingin itu ya mata kuliah gitu.
UAS, UTS, terus tugas-tugas. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu yang bersifat prinsipal yang nggak pernah aku tinggalin sama sekali gitu. Justru ketika jadi UKM itu sorry ya ini karena buat anak-anak UKM kayak tempat pelarian aku gitu ketika aku lagi pusing tugas, aku pusing apa, terus ada event atau ada kegiatan ada apa baru aku join gitu. Nah terus aku juga ngebaginya kalau misalkannya memang butuh aku banget dan itu sangat penting, dan aku pasti datang gitu. Dan karena tugas pun kan nggak setiap hari ada tugas gitu, nggak setiap hari kita dikasih, dan nggak setiap hari UTS atau UAS juga kan. Jadi sebenarnya gimana pinter-pinternya kita buat nge-manage waktu aja gitu. Bahkan pas waktu S1 itu aku kerja juga sebenarnya jadi freelance writer. Oh my god. Iya, jadi ya UKM ya iya, terus kerja ya iya, terus kuliah. Tapi ya tetap prioritas utama aku ya kuliah. Kuliah, gitu. Oke, wow. Aku sampai nggak pernah bolos sekalipun, maksudnya aku bolos pun nggak pernah kuliah. Jadi sebisa mungkin sesakit apapun aku ya, misalnya aku lagi nggak enak badan atau kayak gimana, aku tetap kuliah, aku tetap masuk. Meskipun aku duduknya di belakang, misal lagi Walaupun tiduran. ya nggak pernah tidur juga. Oh my god. Nggak pernah tidur. Ya maksudnya kan kalau nggak enak badan tuh kadang kurang fit atau kita tuh kayak gak fokus banget ya duduknya di belakang kan, ya nggak apa-apa menurut aku pokoknya prinsip orang yang penting masuk aja dulu, yang penting aku usaha aja dulu soal masuk atau enggak, nanti aku bisa belajar sendiri gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang bisa belajar sendiri. Justru pandemi ini tuh menurut aku kesempatan yang luar biasa bagi aku untuk ikut berbagai kegiatan yang benar-benar bikin aku jadi produktif banget, dan aku bersyukur justru berkat pandemi aku bisa lulus 3 tahun. Terima kasih pandemi. Waduh. Oke. Nah, dari Kak Ateh ini kan berarti kan juga selain akademiknya yang sudah unggul nih, dari penilaian Kak Ateh sendiri, menurut Kak Ateh juga yang ikut non akademik nih ya, kegiatan non akademik, menurut Kak Ateh ini sebenarnya lebih penting mana sih kayak gitu? Apakah dari sudut pandang Kak Ateh gitu ya, non akademik ini sebenarnya dibutuhin gak sih Kak, atau mungkin iya butuh tapi dikesampingin aja deh, atau mungkin nggak butuh kok, atau gimana nih sebenarnya? Butuh banget lah jelas, karena menurut aku semua hal itu penting untuk nge-develop our skill gitu. Jadi ya harus balance antara akademik sama non akademik menurut aku. Ya karena di akademik itu kita nggak akan secara optimal skill kita tuh terasah gitu, kayak critical thinking, terus gimana curiosity kita, terus kepekaan, empati terhadap sesama, yang kayak gitu nggak akan diasah di akademik gitu. Justru yang non akademik kita di UKM kita, terus di komunitas, itu justru yang bikin kita punya skill-skill tersebut kayak leadership dan sebagainya gitu. Oke, berarti lulus nggak cuma lulus dengan nilai bagus aja, tapi skill juga harus punya ya. Iya. Dengan cara ikut non akademik nih ya, Iya. kegiatan non akademik. Baiklah kalau begitu nih. Nah, buat Kak Ateh sendiri nih kan pasti selama perjalanannya untuk menempuh waktu 3 tahun ini, ada nggak sih Kak kayak sesuatu ini yang bikin kata-kata yang motivasi gitu kan? Biasanya kan orang kayak gitu kalau misalnya lagi struggle gitu kan, terus tiba-tiba di tengah lagi struggle kayak gitu tiba-tiba down nih, atau mungkin lagi benar-benar gak mood banget, ada nggak sih kata-kata motivasi yang sampai saat ini Kak Ateh pegang? Ada sih. Apa tuh? Ini kata motivasi yang pernah aku angkat juga pas aku kompetisi Mapres kemarin tahun 2020. Oh iya, apa itu? Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu nggak benar-benar mau. Oke, Ini jadi agak keras banget sih. keras ya, singkat, padat, kena banget. Oke, kalau begitu, udah gak kerasa nih ya, sepertinya udah lama banget nih kita berbincang-bincang nih sama Kak Ateh yang tadi udah sharing-sharing tentang pengalamannya. Bener-bener sih, ini bikin membuka pemikiran kita nih ya untuk pentingnya terhadap akademik maupun juga kegiatan non akademik gitu ya. Dan pastinya ini Kak Ateh ini menurut Belizia sendiri ya merupakan salah satu perempuan muda nih yang patut aplaus lagi. Karena iya benar-benar menginspirasi banget ya di usia mudanya. Udah lulus dalam jangka waktu 3 tahun, habis itu akademiknya unggul, non akademiknya juga jalan. Bahkan setelah jadi seorang fresh graduate, Kak Ateh ini masih disibukkan dengan hal-hal yang benar-benar produktif dan pastinya berguna banget gitu ya. Amin. Nah, sebelum kita closing nih Kak, aku pengen dong ada pesan-pesan nih dari Kak Ateh buat adik-adik UNES nih, mahasiswa UNES juga boleh nih. Kalau pesan dari aku sih yang pertama, kalian jangan terlalu
kaku gitu ya. Maksudnya menurut aku kalian juga harus bisa untuk fleksibel dalam mengerjakan segala sesuatu. Terus paling penting akademik, ingat kalian itu jauh-jauh dari kota masing-masing datang ke Semarang gitu. Kalian tuh untuk kuliah gitu. Jangan sampai lupa kewajiban kalian mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga jangan diem aja. Jangan kupu-kupu gitu. Kalian juga harus punya kegiatan lain yang bisa nge-develop your skill juga, biar nanti ketika kalian lulus itu kalian punya sesuatu yang kalian pegang gitu, kalian punya prinsip. Terus kalau misalkan emang kalian gak cocok dengan organisasi, kalian bisa ikut delegasi dan sebagainya. Itu sangat membantu banget sih. Pokoknya terus semangat, terus jangan takut untuk bermimpi. Terus kalian harus bisa untuk mewujudin mimpi itu melalui langkah-langkah kecil untuk menjadi nyata. Oke, amazing sekali ya. Itu adalah pesan dari Kak Ate untuk adik-adik UNES dan juga mahasiswa-mahasiswa UNES ya. Dan terima kasih banyak nih untuk Kak Ate yang sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing-sharing bareng Sobat UNES di podcast UNES ini. Dan harapannya sih semoga Kak Ate bisa sukses untuk kedepannya ya. Amin, dan semoga kita bisa bertemu lagi nih, kita berjumpa lagi ya, dan bisa ngobrol bareng lagi nih di podcast UNES. Jangan kapok ya Kak Ate ya. Oke. Dan terima kasih juga nih ya untuk Sobat UNES yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa juga untuk saksikan konten lainnya di channel YouTube Podcast UNES. Juga jangan lupa untuk ikuti sosial medianya di Instagram dan juga Spotify. So Sobat UNES, don't forget to like, comment, and subscribe. Belizia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.